warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Aulian Hairani SIKOM MSI selaku mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Selamat pagi Ibu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis wawancara saya kepada pihak manajer untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk permisi Bapak. Ya. Sebelum itu aku izin perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama aku Wafid Nur Aziza. Aku dari Universitas Islam Syekh Yusuf di Tangerang. Aku izin mewawancarai Bapak, bisa atau tidak? Oke, selamat pagi juga. Perkenalkan, nama saya Praitno. Jabatan di sini Asesmen Quality Control, termasuk problem solving dari produksi. Ya, atas kedatangannya saya ucapkan terima kasih. Saya sediakan waktu untuk wawancara. Terima kasih Bapak. Di sini saya juga ada tugas terkait jurusan saya, yaitu ilmu komunikasi. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak tentang kayak peran manajer Bapak itu sebagai apa, terus kayak overtime work di dalam pekerjaan ini itu seperti apa, terus ada bad manajemennya gitu Bapak. Oke, untuk dengan tugas dan jabatan saya di sini, saya mencakup beberapa tugas yang dari SDM, mesin dengan pengaturan produksi secara langsung. Saya di sini ditunjuk sebagai seorang trainer untuk memberikan pengetahuan kepada karyawan sampai pada proses produksi, teknik kerja, teknik pengukuran, dan afternya setelah proses selesai. Untuk proses quality control adalah tanggung jawab saya juga, termasuk kalau ada dari auditor dari buyer dan auditor dari customer. Ya, kebetulan perusahaan kami di sini bergerak dalam bidang pengolahan kayu dari raw berbentuk block sampai finish product yang berbentuk finger joint laminating. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bapak. Ya. Kalau ada kesalahan. Terima kasih. Ya, sama-sama, dan semoga wawancara ini memberikan pengetahuan yang luas dan bisa digunakan untuk referensi dari tugas ini. Terima kasih Bapak atas pemahamannya. Saya melakukan wawancara kepada Bapak Prayitno selaku Kepala Produksi. Jadi di PT Interkayu Nusantara ini tidak terjadi dengan adanya overtime work dalam produksi, dikarenakan dalam metode sistem kerjanya itu menghindari adanya lembur untuk memastikan terlebih dahulu untuk bahan material, masalah mesin yang mau dipakai. Dan ada metode pengaturan berapa kecepatan mesin yang digunakan, dan yang paling penting itu pemilihan bahan baku yang harus sesuai SOP dan menggunakan dengan adanya remoldi yang berfungsi mempercepat proses sortir, mempermudah setting, dan menghindari kesalahan atau kecacatan kayu yang tersambung dalam proses. Jadi apakah bahan akan masuk ke mesin spesial atau ke mesin yang umum? Dan ada beberapa bahan dimensi yang bisa dimasukkan ke mesin umum. Karena gini, umumnya kayu itu kan tingginya atau lebarnya kayu itu 150 mili. Apabila ada yang order tingginya di atas 210 mili, itu artinya tidak boleh masuk ke mesin umum, tetapi harus masuk ke mesin yang general atau yang biasa disebut dengan mesin spesial. Dalam kerja yang tidak realistis atau tidak jelas dalam produksi di PT Interkayu Nusantara itu menggunakan jam kerja
shift yang dimana kerjanya ini dimulai dari jam 7 pagi sampai 5 sore. Terus ada yang dari jam 5 sore sampai ke jam 11 malam. Terus lanjut ke jam 11 malam sampai ke jam 7 pagi. Jadi dengan adanya jam kerja seperti itu mencapai adanya target agar target ini tidak menjadi kebiasaan atau tidak realistis. Satu hal yang penting terjadi dengan adanya kurang pengawasan dan evaluasi yang akan menimbulkan bad management. Jadi gini yang sudah dibahas oleh Bapak Prayitno. Jadi jika karyawan melakukan kesalahan dalam pengerjaan saat di jam kerja itu, manajer menggunakan adanya rundingan atau menggunakan rapat untuk membahas terkait pengerjaan yang salah. Dan itu pasti dengan adanya rapat itu sebagai bentuk evaluasi ke karyawannya agar di keesokan harinya tidak terjadi lagi. Oke, di sini saya akan menyimpulkan yang terkait yang tadi sudah dibahas oleh saya tentang analisis. Jadi kesimpulannya ini di PT Interkayu tidak menerapkan adanya overtime work yang dimana proses produksi ini telah menerapkan metode sistem kerja yang terencana dan terkontrol dengan baik di perusahaannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon